Misalnya ini pas, terus mau beli sesuatu itu harus adil juga kan teman-teman. Oke, next. Di sini tadi kan udah bahas sama manusia nih. Jadi di sini ada hubungannya. Pasti adik-adik punya pertanyaan apa nih, keadilan sama korupsi itu apa sih hubungannya? Jadi di sini hubungannya itu yang pertama, kalau semua orang adil tidak akan ada yang dirugikan. Kayak misalnya kalian kan udah ngumpulin uang kas terus, udah semua orang pasti ngumpulin uang kas, di sini sama bendahara. Kalau misalnya uang kasnya dicuri, uang kasnya dipakai atas satu orang doang, nggak buat semuanya, pasti itu rugi kan kalian ya? Rugi kan coba? Nah, terus korupsi itu karena adanya orang yang tidak adil atau hanya yang memikirkan diri sendiri. Nah, kalau orang yang masih egois itu bisa jadi korupsi loh. Jadi korupsi itu bukan cuma uang, bukan cuma kayak DPR. DPR itu kenapa coba dibilangnya korupsi? Karena ngambil uang rakyat kan. Tapi kenapa dia ngambil uang rakyat? Karena dia egois, teman cuma mikirin diri sendiri. Dia nggak mikirin rakyatnya. Jadi kita mau jadi pemimpin, jadi nanti jadi ketua kelas atau apapun itu, kita tuh harus adil ya. Oke? Nah, dengan keadilan semua orang mendapat hak yang sama, yaitu hak belajar, hak bermain, dan hak mendapatkan fasilitas umum. Coba ya Teteh, semangat pagi lagi ya. Yang fokus ya. Semangat pagi. Oke. Nah, di sini keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan keadilan semua orang akan merasa dihargai. Contohnya, ini adik-adik masih sekolah dan juga masih kuliah. Jadi kita harus ikuti aturan sekolah. Terus sebagai ketua kelas bersikap adil. Nah, terus tidak menyontek saat ulangan. Kalau kita saat ulangan juga itu contohnya bisa jadi tidak adil. Misalnya kita nyontekin teman diam-diam, temennya pasti merasa rugi dong karena dicontekin sama kita, ya nggak coba? Ada yang merasa kayak gitu nggak? Kalau misalnya dicontekin kalian senang emangnya? Senang? Senang? Senang dicontekin apa senang? Pengen nih? Oke, next slide. Nah, di sini ada mitos atau fakta. Ada yang tahu mitos itu apa? Kalau fakta? Nah, di sini yang pertama, misalnya nih, kalau ada yang ambil uang kelas sedikit dan uang kas kelas tidak apa-apa. Misalnya bendahara, bendaharanya ngambil uang kasnya ini kan uang kalian ya. Tapi bendahara itu ngambil uang kasnya buat diri sendiri, buat dia beli jajan aja, sedikit aja bagi diri itu nggak apa-apa. Itu mitos atau fakta? Fakta. Maksudnya itu kalau misalnya itu berarti salah atau benar, berarti mitos atau fakta? Kalau misalnya nih, jadi bendaharanya kan ngambil uang kas, terus bagi dia itu uang kasnya diambil sedikit itu nggak apa-apa. Nah, itu termasuk adil atau enggak buat kalian? Jadi itu adilannya itu mitos atau fakta? Nah, jadi kalau faktanya itu nggak boleh ya adik-adik, walaupun sedikit
nggak boleh diambil sekalipun. Berarti itu mitos ya, itu nggak boleh nih. Terus ada keadilan itu hanya tugas guru, polisi, dan hakim. Itu benar atau enggak? Wah, jadi harusnya kayak gimana coba? Betul. Coba yang bisa jawab nggak? Yang bisa jawab nih. Jadi keadilan itu bukan hanya tugas guru, polisi atau hakim. Di sini adik-adik juga harus adil. Semua manusia itu harus adil, oke? Oke nggak nih? Oke nggak? Oke nggak? Oke ya, Dewi. Oke. Iya boleh. Berarti masih semangat nggak? Masih. Kalau lemes banget, ini masih lama nih. Nanti ada sesi mewarnainya juga, ada sesi kamu ini bakal dapat hadiah nih teh. Dapat teh. Dapat dong. Semangat makanya oke. Dapat hadiah. Malam kayak gimana? Malam pagi. Semangat pagi. Oke, dilanjut ya. Oke, akan dilanjutkan oleh Teteh. Tahu nggak itu Teteh siapa tuh? Yang pakai kerudung hitam. Teteh siapa juga? Kalau aku Teteh siapa? Pintar, Ibu Jod. Oke, dilanjut ya. Cik, sebelum pulang kita bayar SPP dulu yuk. Yuk. Nak Isam, sekolah lagi dapat bantuan dari pemerintah. Jadi uang SPP-nya masih sisa. Dikembalikan lagi ya ke orang tua. Uangnya kembali banyak, Cik. Bisa buat main PS. Hush, gak boleh gitu. Kan kata Ibu TU tadi dikembalikan ke orang tua. Ah, gak apa-apa. Kan orang tua gak tahu. Aduh, sakit. Gak boleh kayak gitu. Kalau kamu ngambil hak orang lain, berarti kamu udah korupsi. Hah? Korupsi kan ngambil uang negara banyak juta, menyengsarakan rakyat miskin. Nakal banget deh pokoknya. Kalau aku kan cuma ambil dikit uangnya orang tua. Sama aja, kalau ambilnya uang orang tua namanya koruptor cilik. Kalau dari kecil aja udah korupsi uang orang tuanya sendiri, bisa-bisa besok besar jadi koruptor gede yang di penjara. Ih, nggak mau. Ya udah, uangnya aku kembalikan ke ibu. Gitu dong. Assalamualaikum, Isam pulang. Ibu, sekolah lagi dapat bantuan dari pemerintah. Jadi uang SPP-nya masih sisa. Ini Isam balikin ke ibu. Wah, anak ibu jujur sekali, pintar. Nih, ibu kasih sebagian buat Isam karena udah jujur. Wah, makasih. Ci, kita bisa main PS. Cici mau ikut juga.